Si orang ini kebetulan dokter, kebetulan oknum dokter kan. Oke. Terus dia nggak suka dengan berita yang gue tulis gitu. Tinggal satu si yang sakit itu, yang positif itu sisa satu. Dia nggak terima. Orang masih banyak kok, masih ini. Padahal itu data udah ada. Orang Satgas, orang Kominfo tahu kan. Akhirnya sama jubirnya ajakin ketemu aja di Kodim. Nugraha PK di sini, Panggi Septra Prawira di sana. Aduh. Admin dari Halo KRW. Halo KRW. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Terima kasih Kang Uga udah ngundang. Seneng banget loh ini. Apaan? Datang ke sini diundang. Ya harus gitu bro, sesama temen itu Ya. harus saling mengunjungi ya kan. Kayak ngimpi apa gitu ya diundang sama Nuga tuh. Jadi Bang Panggi ini jauh-jauh dari Karawang datang ke sini. Terima Ya, kasih banyak udah nengokin dari Bang. Karawang. Ya. Lama nggak ketemu soalnya. Udah berapa lama ya? Udah berapa tahun lah gitu ketemu. Tapi terakhir kita ketemu beberapa bulan yang lalu di acara Dinkes. Ya, Dinkes Jabar ya. Betul. Bulan Maret kalau nggak salah tanggal 12 deh. Ya, jadi Dinkes itu ngumpulin semua media. Ya, di 5 kota ya, 5 kota kabupaten ya. Betul. Nah, gue ini perwakilan dari Purwakarta. Purwakarta. Dulu bendera gue masih radio. Oke. Nah, gue kaget ada lu siapa? Gue Iya. bilang kan. Terus dia bilang katanya, gue adalah admin dari Halo KRW. Pas gue lihat followersnya adalah 29.000,9 ya. Nyaris 30.000 sekarang. Ya, sekarang ya. Sekarang. Gimana ceritanya lu? Kan dulu lu mah nggak gini kan, nggak di Halo KRW Iya. kan? Gue sampai sekarang juga masih bingung sih, gue itu siapa gitu. Sejarahnya gimana sih Bang? Kok bisa kepikiran untuk gue bikin nih Halo KRW? Halo KRW itu sebenarnya udah konsep itu kalau nggak salah tahun-tahun 2016 deh. 2014-2016 deh kalau nggak salah, saya lupa. 2000 berapa? 2014-2016 deh, antara 2014, 15, 16 antara itu sih saya lupa lagi. Jadi Udah lama ya? udah lama. Jadi waktu dulu awal-awal booming Instagram gitu kan, kebetulan juga ada di apa tuh namanya media waktu itu masih jadi wartawan kan. Oh lu wartawan juga Ya basicnya? dulunya di wartawan, di jurnalis ya, jurnalis. Jadi kayak bisa nggak sih mengkonversi berita-berita yang selama ini ditulis di koran itu jadi informasi di Instagram waktu itu. Ada konsepnya seperti itu. Cuma kan kayak belum nemu formulanya gitu kan, belum nemu formula kayak gimananya. Jadi dan idealisnya masih terlalu tinggi waktu itu. Pengennya tuh semua serba sempurna gitu, serba perfect segala macem. Terus jadi nggak ketemu nih mau kayak gini kok. Gak bisa, belum bisa gitu. Akhirnya ya udah lewat gitu setahun 2017, 2018. Oh itu masih mikir-mikir? Itu masih idealis. Masih idealis. Tapi namanya udah Halo KRW? Halo Karawang. Oh, dulu belum dipisah, belum disingkat maksudnya. Enggak, jadi kan gini, 2016 2000 berapa nih Iya. Halo KRW? Aduh, lupa. Saya 2016 deh. kalau 2016 ya? 2016. Berarti 2016 lu udah bikin Halo KRW di Instagram. Namanya Halo Karawang, jadi nggak disingkat. Oh dulu Halo Karawang. Halo Karawang. Cuma dulu idealis. Idealis gitu. Dan udah dibikin Instagramnya, udah dibikin tapi lupa passwordnya. Jadi hilang gitu. Terus akhirnya ada lagi itu mulai di tahun 2019 kemarin. Jadi kayak yang udahlah kalau misal kayak gini terus kayaknya nggak jalan-jalan nih gitu. Kayaknya nggak bisa ya kalah sama yang lainnya. Sedangkan yang lain-lain itu udah pada bagus, sudah pada tinggi followersnya. Akhirnya ya udahlah jalanin aja lah. Kalau misal pengennya sempurna terus ya nggak akan jalan-jalan gitu. Akhirnya pas di tanggal 14 September waktu itu ulang tahun Karawang tuh, ulang tahun Karawang mulai share untuk pertama kalinya lagi si Halo Karawang itu. Halo Karawang. Kan lu lupa password. Kan bikin lagi. Oh bikin lagi. Bikin yang baru namanya @halokrw. Betul. Berarti kalau bikin dimulai dari nol lagi kan? Dari nol lagi. Kayak SPBU ya, dimulai dari nol lagi. Dari nol lagi ya. September 2019. 2019. Dimulai dari nol. Tanggal 14. Masih inget banget ya? Iya ingat. Itu foundernya lu doang? Ya. Bukan dari nol banget sih sebenarnya. Jadi kayak gue pernah punya Instagram, terus gue ganti namanya. Cuma memang followersnya nggak nyampe 1.000 waktu itu. Masih ratusan? Masih 100 gitu apa 200. Jadi emang
gue ganti aja namanya gitu. Oh jadi basicnya itu bukan dari nol tapi udah ada akun. Udah ada terus diganti gitu. Dan itu juga akun-akun kayak akun alay gitu dulu kayak second account gitu kan. Second account buat apa? Buat alay-alayan gitu kan. Oh buat nyerang netizen. Jadi netizen ya. Terus akhirnya gitu aja lah ganti gitu. Karena nggak kepikiran Halo Karawang bakal segede kayak sekarang gitu. Maksudnya nggak ada pikiran ke situ. Jadi ya ganti pakai nama yang udah ada sebelumnya, nggak dari nol banget bener-bener Halo Karawang tuh enggak gitu. Ya, jadi mau pakai nama Halo Karawang karena udah ada yang sebelumnya, jadi Halo KRW Halo aja. KRW, betul. Foundernya lu sendiri. Gua sendiri. Dari ratusan sampai sekarang 29,9 nyaris 30.000. Kayaknya sekarang. Kayaknya. Harusnya. Ditambah lagi ada di Jabar News di JMN Channel harusnya lebih meledak lagi. Harusnya sih ya, berharap banget sih. Setelah video ini tayang gue doain bisa nyampe 79.000. Wah, amin. Sama lah ya. JMN juga ya. Harus ya. Karena JMN ini followersnya masih ya ratusan lah ya. Kalau Jabar News udah di atas 10.000 udah aman gitu. Ya namanya awal kan harus mau itu dulu sih. Mau berkembang di awal. Betul. Tapi lu awal-awal ngeposting berita apa tuh waktu itu? Masih ingat gak? Masih ingat. Apaan? Dulu itu beritanya lagi booming ada acara dari Karawang itu namanya Goyang Karawang kalau nggak salah, festival Goyang Karawang kalau nggak salah. Yang rame itu bukan hanya dari acaranya. Ya segala macamnya. Rame itu sampai nggak tahu biayanya sampai habis berapa dan memang itu internasional kan, jadi dari luar negeri juga datang dan info-info itu yang ternyata bikin cepet waktu itu ya. Jadi pertama kali post gitu udah ribuan kalau video, kalau foto juga like-nya udah sampai ratusan gitu secara media baru kan dan memang dapat infonya juga lumayan dari waktu itu dari teman yang kebetulan kerja di dinas gitu. Jadi dia dapat 3D panggungnya kayak gimana gitu terus nanti setupnya seperti apa gitu. Yang lain belum dapat, gue dapat gitu. Oh iya, jadi, mau memanfaatkan link. Nah kebetulan yang jadi panitia itu juga mayoritas orang-orang yang hits di Karawang. Mereka nge-share, mereka nge-post kan, repost di Instastory. Jadi langsung tuh banyak. Awal mulanya dari situ dan akhirnya mulai kepikiran kalau untuk meningkatkan followers itu harus tahu momentum sih. Kalau di media ya tahu momentum gitu. Untuk ningkatin followers itu harus tahu momentum. Tahu momentum. Kalau di media berita ya informasi kalau kayak kita. Jadi kalau momentumnya lagi bagus gitu ya. Kalau bisa harus cepet langsung gercep lah ya bahasanya gitu. Cuma tetap harus cek and recheck lagi, double check lagi, biar nggak hoax jatuhnya. Nah iya, karena lu ada basic dari jurnalistik juga, jadi lu tahu gitu ya. Kebetulannya basicnya jurnalis ya, jadi gitu. Oh jadi pas waktu ngeberitain itu lu langsung dari ratusan itu nambah berapa waktu itu? Hampir kalau nggak salah tuh hampir 1.000 deh. Hampir 1.000 karena memang peserta dari event itu kan ribuan, 10.000 gitu kalau nggak salah. Dan di hari H itu baru tahu kalau nggak salah sampai 18.000 peserta. Penari jaipong gitu kan rekor muri tuh. Dan lu dapat berapa persennya dari situ? Anggaplah misalkan 10%-nya dari peserta aja. Udah alhamdulillah banget ya. Kayak gitu. Tapi sempet down gak sih? Maksudnya kan ini lu ngerasain awal-awal kok gak naik-naik ya, gue naik-naik gitu ya. Dari awal karena gak terlalu ada niat mau gedein itu jadi kayak biasa-biasa aja gitu. Oh jadi nothing tulus aja gitu ya? Nothing tulus aja ya, gue share bermanfaat syukur gitu kan. Kalau enggak ya udah berarti harus cari cara kan. Memang di awal kalau emang yang kayak gini nggak bikin bagus, berarti harus pakai cara lain. Kalau dari awal sih memang udah dikonsepin seperti itu. Jadi gimana cara berkreasinya gitu, itu aja sih. Oh jadi dari awal lu mah pengen bikin sesuatu Instagram yang sifatnya bisa bermanfaat, nggak mikirin finansial dan lain sebagainya gitu ya? Sampai sekarang bahkan masih belum kepikiran finansial sih, kayak misal ada endorse, ada apa tuh masih belum kepikiran. Karena apa? Karena di Karawang itu kebetulan Halo Karawang termasuk yang baru gitu kan, kalah sama teman-teman yang lainnya yang udah dari tahun 2016 gitu. Ada beberapa lah yang memang followersnya hampir 3 kali 4 kali lipat dari Halo Karawang gitu. Oke. Ya gitu. Jadi ya udah akhirnya kepikiran aja gitu kalau Halo Karawang ngekor ya nggak akan
nggak akan banyak followersnya gitu. Jadi kayak si ini udah nginfoin ini, si ini nginfoin ini, si ini nginfoin ini gitu kan. Ternyata gue ngikutin juga gitu. Ya buat apa orang follow gue kalau udah ngefollow yang ini gitu. Akhirnya gue nyari cara gimana caranya untuk ngebikin beda atau menjadi pembeda dari mereka. Akhirnya gue kepikirannya bikin template desain gitu. Jadi apa-apa yang ada di Halo Karawang itu harus by design gitu. By design. Dan kebetulan memang itu yang akhirnya jadi ciri khas Halo Karawang gitu. Dan mungkin itu yang bikin orang menarik untuk sama-sama nge-follow Halo Karawang juga. Ya ini gue lagi mantau Instagramnya Halo KRW. Oh udah 30.000 cuy. Oh udah. Tadi briefing 29,9 sekarang udah 30.000. Gokil. Udah masih kalah lah tapi sama yang lain-lain. Ya tapi segini mah untuk ukuran admin media gitu. Di 2019 mulai sekarang 2020 udah 29 udah sampai 30.000 apalagi. Ini keren sih Bang kalau kata gua mah. Ya. Gua aja Bang bertahun-tahun 3.000 teh segitu mulu gitu ya. Apa sih kenapa sih bisa kayak gitu ya? Kurang apa ya? Gue nggak tahu ya. Ya pengamatan lu aja kayak orang-orang kok kenapa followersnya kurang ini gitu. Masalahnya apa biasanya? Yang pertama sih berbicara di Instagram ya, setahu gue sih konsistensi sih ya. Kalau misal dia konsisten uploadnya tiap hari itu ada gitu, terus pakai hashtagnya banyak yang lagi ngehits atau apa sih itu bisa cepat. Kalau ya? Menurut observasi gue sih seperti itu. Oke, berarti lu sehari berapa kali update? Di Halo Karawang itu minimal banget harus 3. Minimal harus 3 per hari? Dalam satu hari, minimal banget. Ada jam-jam tertentu nggak? Ada timingnya. Jadi kan itu kan di situ ada insight ya. Terus kita bisa cek kan tiap hari itu hari ini bagusnya di jam berapa, bagusnya jam berapa. Itu bisa jadi bekal untuk minggu depan kita posting gitu. Oke. Oh iya ada insight ya. Ada insightnya. Jam-jamnya gitu kan. Iya. Oh gitu. Ada. Nah yang ngebedain lu sama yang lain selain apa? Thumbnail apa? Template ya. Template ya. Thumbnail. Gue lagi kepikiran thumbnail nih buat program nanti apa? Oh gitu ya. Okay. Template itu apa lagi Bang? Kalau apa ya? Jadi mungkin kemasannya sih ya. Yang kemasan itu kan termasuk desain tadi itu kan. Jadi ada judul, ada foto, dikasih judul ya kan, dikasih bahasa-bahasa. Terus di penulisan sih ya, di penulisan kalau yang lain mungkin masih agak ada yang kopas dari informasi yang mereka dapat gitu, langsung dipindahin aja. Kalau gue kadang gue olah lagi gitu. Selalu seperti itu sih, dan kadang dapat info nih dari media lain gitu yang sama gitu. Infonya sama, beritanya sama, tapi gue selalu gimana caranya nyari yang beda gitu. Entah nyari fotonya yang beda, terus bahasanya juga kita editorial lagi gitu. Jadi ya nggak sama gitu. Orang ketika ngelihat di sini kayak gini, di ini kayak gini, walaupun esensinya sama gitu. Nggak merubah esensi, cuma kan dari segi fotonya beda atau tata bahasanya beda. Nah itu sih yang bikin mungkin orang akhirnya ngerasa ya udah selain gue ngefollow ini juga deh gitu. Karena kalau misal ngekor ya itu balik lagi buat apa gue ngefollow Halo Karawang kalau gue ngefollow yang lain juga udah cukup gitu. Oke, jadi lu berpikiran untuk mencari sesuatu yang beda. Yang beda. Biar orang dapat poin plus lah ketika follow itu ya. Iya, gitu. Oke. Oh, keren nih, lihat. Oh, jadi selain bikin berita-berita lu nge-repost juga ya? Mayoritas sekarang juga masih banyak yang repost sih. Oh iya. Cuma nge-repost itu kan ada yang selalu minta izin ke orangnya ya. Oh, lu nge-DM dulu? DM dulu. Kalau misal yang di Instagram, kalau yang di Facebook biasanya di message dulu. Oh, lu Facebooknya ada juga? Jadi di Karawang itu ada platform media publik di Facebook itu namanya Karawang Info. Itu jadi bekal informasi untuk Halo Karawang juga sih. Itu kan konsepnya kayak citizen journalism gitu kan. Orang bisa mengabarkan apapun gitu. Nah kadang-kadang nyari di situ dapat nih. Mereka kan kadang nginfoinnya juga ya seininya mereka kan. Nah sama gue kadang diedit lagi terus di share di Halo Karawang. Jadi mungkin itu yang ngebedainnya. Oke, jadi lu ngambil bahan dari orang lain. Betul. Ya, tapi tentunya dengan lu izin dulu. Betul. Gitu. Nggak cuma itu sih, kadang ke ngutip-ngutip dari media besar pun kayak Kompas gitu, kayak Detik atau yang lain kan kebetulan wartawannya kenal tuh. Kadang WhatsApp dulu minta izin. Saya share ini ya, berita ini ya gitu.
silahkan ya baru bisa. Yang Jabar News bisa dong nanti kayak Oh gitu. bisa, bisa, Mantap. bisa. Mantap. Itulah silaturahmi itu memperpanjang rezeki ya Bang ya. Betul. Itu bisa berkolaborasi. Gitu. Nah kalau di Karawang sendiri, lu kan termasuk yang baru gitu ya. Dari senior lu ada anggapan miring, anak baru lu dianggap kayak gitu atau sebenarnya iklimnya kolaborasi atau kompetisi di sana? Kalau di sana sih ngerasainnya nggak pernah ada yang kompetisi, nggak tahu ya dari awal karena emang nggak ada niat untuk berkompetisi ya. Jadi justru yang di awal-awal juga gue gandeng nih, gue rangkul. Dari awal bikin itu juga sempat ada kepikiran kayak pengen ngumpulin semua admin akun publik di Karawang gitu, dan memang sampai sekarang sih belum sempat kesampaian ya. Cuma beberapa kali udah ada kegiatan bareng, kayak misal ada donasi bencana banjir waktu itu, coba ngontek yang udah duluan gitu, yang followersnya udah banyak gitu, bareng diajakin ya mereka seneng gitu, akhirnya ketemu kenal gitu, dan beberapa kali dikumpulin bareng akhirnya jadi pada kenal, jadi pada itu malah kadang-kadang saling support. Kayak contoh ada salah satu yang nginfoin, ternyata infonya menurut gue itu sedikit berbahaya gitu ya, atau membahayakan dia lah, selalu telepon, yakin nggak nge-share berita ini, kalau nggak yakin mending jangan. Emang kenapa gitu? Nggak yakin nggak? Dia kayaknya udah paham gitu. Kalau oh ya udah Kang, ya hapus gitu. Kadang gitu. Terus yang lain-lain juga, Kang coba itu dikontak, dikasih tahu itu kayaknya nggak bener deh gitu, kayaknya salah deh gitu. Akang aja coba yang kontak. Jadi gue kayak jadi apa ya, untuk perantara aja gitu ngobrol, karena emang mungkin gue yang sedikit aktif untuk selalu follow up teman-teman akun publik itu sih di Karawang. Oh gitu. Jadi pengennya kenal aja sama mereka mah. Setuju. Kolaborasi itu lebih penting daripada kompetisi. Betul. Nah tadi ini menarik nih, maksudnya ada berita-berita yang kayaknya ngebahayain gitu. Ya. Lu milih-milih gak sih sama berita? Jadi gini. Asik. Halo Karawang itu kan. Bilang apa tadi? Jadi gini. Pas nggak ya? Pas. Okay. Halo Karawang itu awal dibentuk konsepnya juga ingin menjadi wadah orang-orang Karawang. Kalau misal mereka butuh apa itu bisa, nih loh ada Halo Karawang, pakai aja bahasanya begitu. Misal ada info kehilangan, ada info lowongan pekerjaan gitu, ada info apapun itu bisa di-share. Selagi menurut gue sebagai kurator itu menarik atau itu bagus, pasti di-share. UMKM termasuk kayak misal ada yang mau jualan atau apa gitu, selalu di-repost. Kalau misal dia paling diminta untuk share aja di Instastory, di mention Halo Karawang, nanti pasti dibantuin. Itu jadi seperti itu, menginformasikan berita-berita positif. Nah, balik lagi kalau ditanyain pilih-pilih nggak sih? Ya pasti pilih-pilih, karena ada konsep sendiri ya, kayak ada pakem sendiri gitu. Kalau Halo Karawang nggak mau ngeberitain hal-hal yang lebih banyak negatifnya gitu, pengennya sih yang positif-positif. Jadi kayak gimana? Yang negatif kayak gimana? Ya kayak gimana ya, yang negatif itu ya yang memprovokasi kali ya, atau yang hal yang belum benar gitu, atau opini atau apa yang belum jelas info valid apa enggaknya, terus udah di-share karena cuma wah ini kayaknya kalau ini di-share cepet nih gitu kan. Ya contoh kayak ada kabar pemerkosaan atau apa gitu ya, belum jelas beritanya, terus karena wah ini mah rame nih kalau kayak gini nih gitu, di-share aja terus rame terus ternyata nggak benar gitu. Nah gue lebih milih kayak biarinlah kalah sama yang lain juga, yang penting gue dapat valid baru gue naikin. Oh gitu. Jadi lu mengutamakan validitas dulu, gitu. Baru dipublish gitu. Karena memang meminimalisir hoax banget sih ya. Iya. Minimalisir hoax banget. Beberapa kali juga komunikasi sama Diskominfo, sama Humas Polres juga gitu. Jadi pengennya sih meminimalisir hoax. Oh, lu maksudnya dipantau juga sama Diskominfo kayak gitu-gitu, sama Polres juga tadi. Kalau dipantau sih, meskipun mungkin mereka nggak ngefollow atau apa sih, pasti ada aja. Pasti ada aja yang ngepantau. Beberapa kali juga nggak di-follow sama Teteh gitu ya. Teh Seli. Bupati Karawang. Ya, Bupati Karawang. Kok ternyata ada yang nelpon. Emang ada apa kok rame-rame tadi? Emang kenapa? Tadi sempat ngobrol-ngobrol, Teteh nanyain gitu. Gitu. Jadi kayak wah dipantau gitu. Jadi makanya ya bukan karena itu juga akhirnya hati-hati enggak ya. Jadi tetap aja sih
ada di tengah gitu, nggak berpihak ke siapa-siapa, nggak ini gitu. Apalagi sekarang udah musimnya mau ke sana mah udah. Pokoknya Halo Karawang sih netral sih. Sejauh ini ya. Sejauh ini sih netral gitu, dan kayaknya sih selamanya bakal netral sih, karena ya fungsinya media kan seperti itu gitu. Selagi itu positif, program positif dari siapapun pasti bakalan dibagiin gitu. Kayak gitu sih. Nah lu kayak gini kan maksudnya capek ngetik dan lain sebagainya gitu. Feedback baliknya tuh yang didapetin apa? Dari maintaining media sosial ini? Dari awal kan nothing tulus aja ya. Asik. Cuma bikin berita manfaat gitu ya. Kalau informasi yang kita bagiin itu bermanfaat, ya seneng. Gitu. Jadi kalau lo bekerja sesuai passion lo gitu, apapun itu hasilnya, lo seneng aja gitu kan. Nggak soal materi, nggak soal apa gitu. Balik lagi ya soal kepuasan diri lo gitu. Lo ngerjain sesuatu yang lo seneng dan lo diapresiasi sama orang-orang. Ya udah cukup gitu. Ya maksudnya ada gak sih orang yang bang gue pengen produk gue dipasarin dong di lu misalkan gitu, harus bayar berapa gitu? Ada kayak gitu sih, ada, cuma banyak gak? Sampai sekarang sih masih nggak lebih banyak dari yang dulu-dulu ya, yang followersnya udah banyak-banyak gitu. Gitu. Jadi ya kan tujuannya itu kan, maksudnya kan ada yang tujuannya ekonomi gitu. Kalau lu tujuannya emang dari awal nggak kayak gitu, tapi kalaupun misalkan ada, ya masa iya ditolak gitu kali ya? Iya kayak gitu. Jadi terus juga lihat-lihat juga kalau misal dia UMKM, biasanya pas nge-DM tuh selalu ditanya produknya apa. Kalau produknya dia makanan dan dia baru ngerintis baru apa, biasanya sih kayak segini aja deh. Segini tuh berapa? Ya adalah bisa mulai dari 2. Nggak ada pakemnya aja gitu. Oh jadi lu nggak nargetin gitu. Kecuali dia udah berbentuk PT yang memang dia udah besar atau apa, itu ada harganya sendiri minimal berapa gitu. Kalau untuk UMKM kan tadi kalangan menengah ke bawah, lu PT itu sampai sekarang baru mulai. Iya. Itu per posting feed atau di posting feed segitu. Posting story ya sama sih, segitu juga. Sama segitu juga. Ada durasinya berarti ya kontrak durasi? Kalau feed itu biasanya sih seminggu, cuma sampai sekarang nggak pernah ada yang gue hapus, walaupun gue targetin seminggu juga. Nggak ada yang gue hapus gitu. Jadi ngomongin ini berapa lama kak di keep-nya, seminggu, sampai sekarang nggak dihapus-hapus. Gitu. Selamanya kadang. Kalau story kan cuma emang 24 jam doang. Ini gue lihat nih ada dari apa stick ya, ini stick kayak gini-gini. Terakhir itu yang iklan tuh ada Ciater, Villa Ciater. Berapa itu? Itu dia sih minta minta di feed sama story waktu kemarin itu. Karena emang nggak mau ini ya, jadi mau ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Tapi gitu. emang pasarannya segitu? Nggak tahu juga sih yang lain. Enggak, soalnya gue lihat kalau selebgram dengan di angka lu ini nggak segitu bro. Maksudnya bisa nyampe. Gue pernah lihat selebgram, dia cewek pendukung salah satu fans sepak bola lah gitu ya. Dia bikin promosi, udah katanya sok di masa pandemi kayak gini per feed itu gitu ya. Iya, apalagi kalau misalkan lagi nggak promo mungkin dia sudah angka situ. Ya karena kan mungkin dari awal kan udah beda ya. Kalau gue kan memang ya pengen ngebantu, pengen jadi wadahnya buat mereka gitu. Suatu kebanggaan kalau misal ada UMKM, orang lagi ngerintis, terus lewat media lu mereka jadi besar, suatu kebanggaan tersendiri gitu. Jadi dari awal nggak ke situ, nggak money oriented itu kan, jadi ya nggak terlalu masalahin sih. Jadi lu nggak terlalu masalahin, nominalnya itu juga menurut gue sih sangat terjangkau. Biasanya sih kita share di story terus gitu, kayak gitu. Kalau memang kayaknya ini bagus banget di feed gitu ya, di share di feed. Balik lagi ngelihat materinya bagus mah ya nggak masalah di share di feed gitu. Tapi kan kadang-kadang ya itu kemasannya nggak dibuat yang menarik gitu ya, jadi akhirnya diarahin ke Instastory aja gitu. Oh gitu. Dan menariknya tuh ada yang sempat minta iklan, ini baru pertama kali dan akhirnya jadi kepikiran untuk kenapa nggak bikin kayak gini ya dari dulu. Jadi ada orang mau iklan, tapi karena ngelihat konsepnya Halo Karawang berita seperti itu ya, ada judul, ada tulisannya gitu kan. Kak mau PP tapi pengennya dibikin berita kayak gini gitu. Jadi punya usaha
usahanya kayak gini, justru di pandemi ini malah meningkat gitu. Nah pengen diberitain, bikin model kayak gini, akhirnya bikin jadi wawancara, ada sesi wawancara kan kayak gimana terus dibikinin beritanya, dibikinin template itunya gitu. Dan ternyata dibanding kayak kita nge-share iklan yang materinya dari mereka, itu lebih banyak. Yang sepeda ini? Bukan. Ada yang namanya Me, You Love Me nih. Oh iya gue pernah lihat ya. Ya. Soalnya gue udah follow dari lama sih. Nah ini nih. Cuma Halo KRW belum follow gue. Yang ini nih. Oh yang itu. Oh yang ini. Di tengah pandemi wanita ini justru raup untung tinggi dengan berbisnis mie yamin unik. Ya. Oh iya dibikin berita kayak gini. Orang jadi mau baca, mau nyimak gitu. Betul. Dan yang komen beberapa sih ada yang bagus nih konsepnya kayak gini gitu, modelnya kayak gini, inspiratif, jadi iklan tapi jadi motivasi gitu, jadi ini juga buat mereka gitu. Iklan tersembunyi lah bahasa gua ya kan. Kalau di media itu namanya feature, berita feature. Keren. Ini ada yang kayak gini. Oh insya Allah lain kali mampir promosiin ya. Jadi kayak ini mah tetangga gua dekat rumah tuh. Besok dong gua kesana gitu. Ya, gitu kan. Seneng ya lihatnya. Seneng kalau kayak gitu. Ini baru-baru kepikiran. Oh iya ya kenapa besok-besok nggak kayak gitu lagi dikemas dengan berita seperti itu gitu. Ini yang buat beda Halo KRW dengan yang lain. Ya mungkin seperti itu. Kalau untuk yang kayak gini berarti harganya beda dong ya? Kemarin tuh karena nggak ngerti itu mau diin kayak gimana, jadi masih sama kayak yang kemarin-kemarin. Oh gitu. Sebelum-sebelumnya. Oh harganya sangat terjangkau. Terus gitu, jadi terus lu bilang oke lah. Ya gitu. udahlah gitu aja gitu. Jadi ya mungkin kalau ke depan mikir-mikir lagi kali ya, karena kan ada teknik wawancaranya, nulisnya juga gitu kan, terus ngedesainnya juga gitu. Mungkin ada pembeda gitu. Tapi ya balik lagi bukan ke sampai sekarang sih masih belum money oriented itu sih. Gitu. Nah sampai kapan lu nggak money oriented? Sampai nanti followers lu udah 40.000 baru lu ini ya? Mungkin udah mulai banyak yang permintaan gitu ya, banyak permintaan, banyak ini mungkin baru mulai mikir kayak udah di-seriusin. Beberapa sih udah ada yang ngontek-ngontek sih. Kayak yang gue pantau Halo Karawang terus nih, kalau nanti bisa sampai mana gitu, gue temuin lu sama bos gue gitu. Gitu sih ada yang ngomong. Jadi kayak ya udah gitu. Oke, kalau udah ketemu sama bos angkanya pasti beda. Ya, itu kayak kasarnya kayak mungkin ada tanam saham mungkin ya. Mungkin jadi kayak mau dibikin legalitas atau apa mungkin, karena si orang ini senang banget dunia digital dan dia emang lagi mantau pergerakan media-media yang seperti itu. Nah dilihatnya Halo Karawang dari awal kok beda nih katanya. Jadi dia orang Jakarta. Oke. Oh jadi lu bakal dilegalkan. Kalau sekarang kan ya sekarang kan masih ya sosmed seperti ini aja gitu kan. Tapi memang ada sih beberapa teman-teman wartawan yang legalin aja menjadi pembeda dan menjadi yang pertama untuk di dunia digital kayak gitu. Yang gue lihat dibandingkan dengan yang lain sih lu beda karena template, karena lu basic lu di foto, desain, jurnalis juga. Jadi disatuin. Ya disatuin di situ. Disatuin di sini, ini keren-keren. Tapi pernah gak sih lu dapat orderan iklan dari tokoh politik misalkan? Belum, dan kalaupun ada mungkin pertimbangan keras ya, maksudnya kira-kira kayak gimananya itu kayaknya bener-bener pertimbangan gitu. Pertimbangannya apa sih? Apa ya? Gak mau masuk ke politik sih dari awal. Kalau pemerintahan deh, misalkan pemerintah ini. Kalau pemerintah selagi iklannya itu positif nggak kampanye sih mau. Selagi nggak kampanye. Karena beberapa bulan, sebulan inilah itu ada 2 sih yang ngontek dari Satgas Covid Karawang sama Dinas Kesehatan. Itu lagi masa penjajakan sih kalau mau ada iklan gitu. Cuma sampai sekarang belum ada kabar lagi. Jadi sebenarnya lu welcome juga untuk sosialisasi dan sebagainya sosialisasi, gitu. Tapi kan itu kan bentuknya positif ya. Tapi kalau kampanye kayaknya mikir-mikir sih enggak sih kayaknya, karena enggak semua followers suka politik itu kan. Gue lebih mikirin kayak keberlangsungan si akun ini daripada kayak kesenangan sesaat dapat mungkin besar gitu ya, tapi habis itu ditinggalin follower terus jadi hancur, jadi apa ya, kayak ya bukan berarti dunia politik itu nggak baik untuk dibagiin ya, masih dalam batas-batas yang yang menurut gue itu pantas untuk di-share sih bakalan di-share. Bakal di-share ya. Kalaupun misal ada salah satu calon yang programnya bagus ya mungkin bisa aja di-share gitu, tapi bukan berarti itu kampanye. Bukan berarti kampanye. Kalau ada angka ya lu terima. Itu gue sih nggak mau disetir ya. Kalau ada itu kan pasti sama mereka kan ada kemauan sendiri kan.
Ya gitu, mendingan gue sendiri aja. Oke, jadi sampai saat ini lu masih menghindari untuk politik karena untuk keberlangsungan si akun ini gitu. Ya udah mulai ada yang mendekat sih memang. Beberapa karena kan calonnya. tinggal kalau di Karawang itu 9 Desember akhir tahun ini. Bentar lagi. Iya. Gitu. Lu bikin Halo Cikarang juga itu gimana? Bikin, cuma belum ada yang megang. Ntar juga mau bikin Halo Purwakarta. Adminnya sampai. Ntar gue bikin Halo Purwakarta, liatin aja. Nanti akan ada ngobrol sama adminnya Halo Purwakarta ya. Gitu ya, gue juga nanti. Kita juga ya Bang. Ya. Oh jadi sebenarnya Halo Karawang ini nanti akan melebar gitu ya Bang. Iya. Halo Cikarang. Ya pengennya sih begitu, Cuma kan Karawang aja masih sendirian gitu. Kalau misal harus ngebuka lagi Cikarang dipegang sendiri gitu kan, terus buka lagi Purwakarta juga sendiri ya nggak akan kepegang. Jadi kayaknya memang butuh teman, butuh partner lah ya di masing-masing kota. Tapi kalau Karawang udah cukup lu aja gitu. Enggak juga karena sekarang lagi pengen ngegayat orang sih. Ngegayat orang juga. Pengen gayat orang. Nyari lowongan gitu lu tuh. Kalau lowongan kayaknya bahasanya terlalu ini ya, pengen nyari orang yang mau ngegedein bareng sih. Ngegedein bareng Halo Karawang. Jadi gue nggak pengen kayak lu gue bayarin gitu enggak sih. Jadi sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang gitu. Pengennya sih begitu. Cuma sampai sekarang belum nemu yang pas gitu. Ini di media tuh riskan dan rawan Bang. Betul. Lu pernah ada ancaman gak sih? Ancaman sih sampai sekarang belum ya. Cuma ya bukan ancaman sih penyebutnya, kayak yang warning dari orang yang jadi kayak wah ini mah beritanya hoax nih, beritanya apa nih, lu jangan gini, ya itu mah biasa sih. Oh biasa, nge-DM itu? Di DM, di komen gitu. Dan uniknya sih gini, nggak tahu ya, gue mungkin salah satu admin di Karawang yang ngeselin. Maksudnya? Buat followers karena suka ngajak debat, suka berantem di komen, di Padang sampai ke DM malah gitu. Sampai ketemuan? Belum sih. Oh belum, jangan. Karena gue ajakin ketemuan nggak mau. Oke. Gitu. Lu gitu. Jadi kalau ada misalkan lu posting sesuatu, terus di sininya ada yang misalnya kontradiktif sama lu gitu ya? Bukan kontradiktif sama gue sih. Jadi dia kayak ngomongnya salah aja gitu, ngasal aja. Kadang-kadang gue ajakin. Awalnya sih diskusi gitu. Tapi kok kalau misalnya lama-lama dia itu ya, pokoknya di ini terus. Beberapa kali kok ngeviralin netizen di Karawang. Iya. Halo Karawang itu. Termasuk yang itu, yang di konteks sama tadi itu ada apa gitu. Oh iya? Iya. Jadi di apa namanya? Ya maksudnya kita nginfoinnya udah sesuai, udah bener, infonya valid gitu kan. Dia ngomongnya ini hoax atau apa, diajakin discuss apa, nyolot terus atau apa. Kayaknya cuma Halo Karawang doang deh yang maksudnya nggak sayang sama followersnya gitu. Jadi banyak juga yang unfollow gitu. Jadi banyak juga yang selain yang follow, banyak juga yang unfollow gitu. Tapi ya kalau nggak kayak gitu, nggak itu. Jadi banyak sih teman-teman followers yang nggak apa-apa lah di unfollow juga gitu. Maksudnya bagusnya Halo Karawang berarti Halo Karawang pengen semua followersnya itu cerdas gitu. Mantap. Jadi kalau yang asal-asal kayak gitu ya memang perlu dikasih pengetahuan gitu. Kayak gitu. Ya mulut netizen tahu sendiri Bang. Iya. Nah cuma nggak tahu, gatel aja gitu kepengen gitu. Iya. Dia pernah ada akhirnya jadi cerita gitu ya. Terakhir itu ada apa namanya ngeberitain masalah COVID gitu. Beritain masalah COVID, terus beritanya udah valid dan itu dari Satgas yang ngasih orangnya kenal gitu. Maksudnya dari Satgas itu udah gerbang informasi paling valid sementara ini ya, yang paling berhak untuk membuat statement gitu kan. Si orang ini kebetulan dokter, oknum dokter kan. Terus dia nggak suka dengan berita yang gue tulis gitu. Padahal sumbernya juga sama, ya kan. Cuma beda di penulisan judul. Esensinya sama, beritanya sama, nggak ada yang diedit sama sekali. Yang gitu. terjadi apa? Ya dia nggak suka. Intinya dia nggak suka gitu. Waktu itu kalau nggak salah judul beritanya itu apa namanya? Tinggal satu. Si yang sakit itu, yang positif itu sisa satu. Dia nggak terima. Orang masih banyak kok, masih ini. Padahal itu data udah ada. Akhirnya lu ajak debat panjang dan dibelain sama followers yang lain kan. Kayak gitu kan. Sampai ke DM. Dan orang Satgas, orang Kominfo tahu kan. Nah, kebetulan ada orang Kominfo yang temen. Itu kenapa sih? Buka aja nih Halo Karawang, gue kasih passwordnya. Baca sendiri di komen. Di DM baca.
Akhirnya sama jubirnya ajakin ketemu aja di Kodim. Ajakin ketemu aja di Kodim gitu. Ya, terus? Oh ya tetap kekeh, tetap dia ngerasa dia benar gitu. Tapi pas diajak ketemuan nggak mau gitu, nggak mau. Dia oknum dokter dan yang bikin aneh nggak tahu ya, dikasih data dia ngototnya ya ini kan masih banyak padahal itu data rapid. Ya rapid itu kan nggak bisa jadi dasar kalau emang dia positif kan, jadi ya nggak bisa gitu. Terus dia nggak bisa bedain rapid test sama swab test, itu nggak bisa ngebedain. Si dokter itu. Padahal dokter ya. Itu makanya kan oknum ya akhirnya. Itu nggak gue yang menjudge sendiri, kasihin ke jubirnya kan kebetulan dokter. Kok dokter gitu. Jadi akhirnya gitu. Cuma bener-bener sampai terakhir kontekan itu dia kekeh kalau yang goblok tuh gua gitu. Terus akhirnya besoknya diblok. Akhirnya diblok. Gua diblok. Oh iya. Dia diblok gitu. Cuma ya sempat viral namanya dia gitu dokternya. Sampai sekarang orang-orang masih nge aja gitu follow gitu. Ada sih contoh-contoh yang kayak gitu. Banyak. Ngeri ya Bang sebenarnya jadi kayak gini tuh. Ya iya. Di saat yang lain admin lain tuh nggak mau muncul di permukaan, lu mau kenapa? Ya itu dia. Lu mau muncul di sini gitu. Awalnya juga nggak mau. Setiap kali live atau apa pasti tutup pakai masker gitu. Pasti nggak mau. Baru sekarang doang sama kemarin ada di Budbar dipanggil. Adalah nggak apa-apa lah mau gitu. Karena nggak tahu pada akhirnya mikir kayak kalau misal nggak muncul kayak apa ya? Wah beraninya cuma di belakang layar atau apa? Berarti belum tentu juga beritanya benar. Kalau misal dengan mengenalkan diri gitu kayak ke polisian gitu kan, ke Pemda, ke apa tahu, jadi jelas medianya yang punya si ini jadi kalau misal gua ada salah ya gampang mungkin diciduk ya. Jangan lah amit-amit ya. Amit-amit. Ya itu rentan media sosial tuh gitu. Betul. Jadi perlu kehati-hatian yang sangat luar biasa untuk memaintain Halo KRW ini buat orang Karawang terutama atau di luar orang Karawang yang pengen tahu admin Halo KRW siapa. Panggi Septa Prawira. Waduh, janganlah, jangan. Iya maksudnya harus tahu kan seorang Panggi Septa Prawira ini gitu. UU ITE membayangi soalnya. Iya sekarang ada undang-undangnya Bang, jadi perlu hati-hatian banget. Iya UU ITE itu membayang-bayangi sih, karena yang gue tahu ya media mengeluarkan berita itu kan atas dasar memang dia punya undang-undang pers itu kan ya, dia dibekali juga kartu pers segala macam gitu. Ketika dia memberitakan sesuatu dan ternyata itu nggak benar atau apa kan ada apa ya semacam kayak hak jawab atau ada teknis-teknis yang bisa itulah. Nah tapi ketika di-share sama kita gitu yang notabene juga kita nggak ada bekal apa-apa dan ternyata gara-gara kita share jadi viral ya kita yang kena gitu. Si media nggak bisa di ini gitu, makanya itu sih yang perlu kehati-hatian banget sih. Gitu. Ini tips buat orang-orang yang akan memulai bikin akun-akun kayak lu Bang. Kan banyak tuh. Ya. Ada yang banyak mulai sih. Tuh Halo Purwakarta juga mulai tuh. Siapa sih? Gue bikin dulu sekarang. Jangan. Nanti lo ngobrol itu. Itu tipsnya apa nih tipsnya untuk memulai ini? Pertama kali tetap niat ya. Nawa itu perlu gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua jujur. Maksudnya lo jujur sama diri lo sendiri, lo mau bikin apa gitu kan. Lo mau bikin apa, tujuan lo apa gitu. Itu udah 2 poin itu yang penting. Ketiganya ya mulai ya ikhlas lah, lo percaya bahwa ini lo mau ngegedein ini ya itu nothing tulus itu. Yang keempatnya baru mulai dari konsep. Lo mau kayak gimana, mau lo bawa kemana gitu. Harus ada konsep segala macam. Kalau di gua kan tadi ke semua by design kan, by design gitu. Terus bikin template, nyari info-infonya yang positif, yang menarik. Itu teknis-teknisnya. Kalau misal yang cara-cara untuk membesarkan gitu ya, menambah followers atau apa ya konsisten. Terus juga ajak influencer atau selebgram atau apapun itu untuk saling support atau apa gitu. Ya mungkin kalau di Purwakarta karena nggak tahu ininya Purwakarta ya barangkali ada yang selebgram atau apa dibikinin profil atau apa, ayo kita bareng-bareng itu bisa. Jadi saling support itu sih. Betul. Dan tahu momentum lagi. Dan tahu momentum ya. Tahu momentum. Betul. Jadi di media itu harus tahu momentum, hindari kompetisi tapi berkolaborasi. Ya. Kompetisi dalam hal
menyebarkan berita baiknya ya. Kalau karya berkompetisi nggak masalah gitu. Karya selalu, tapi kan di balik itu ya kita kolaborasi gitu. Luar biasa, Pang Septa Prawira, terima kasih banyak sudah mampir di sini. Terima kasih banyak Kang Nuga. Asik. Dia teman lama gua. Iya. Tapi bisa ketemu lagi tuh seneng banget Bang. Ya sama lah. Sama lah. Udah bertahun-tahun gak ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Karena kan kita biasanya ketemunya di panggung ya kan. Di panggung. Di panggung. Gue jadi tukang pel kan. Nah karena adanya COVID, gak ketemu juga. Kemarin sempat ketemu di Dinkes, cuma gak ketemu lagi. Dan kalau misalkan pengen tahu di Karawang udah bisa mulai bikin event atau enggak, cek aja infonya di Halo KRW. Ya, insya Allah. Karena di situ update ya Bang ya. Insya Allah. Karena lu kerjasama kerjasama dengan Diskominfo dengan pihak-pihak terkait yang istilahnya secara kredibilitas berita dapat dipercayakan, dipertanggungjawabkan. Iya sih gitu. Panggi Septa Prawira di Jadi Begini Podcast. Panggi Septa Perwira. Apa sih nama lu? Perwira apa Prawira? Perwira. Ulang lagi. Panggi Septa Perwira di Jadi Begini Podcast. Bang, thank you Bang. Siap.